mudah-mudahan semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita semua kesehatan, sehat walafiat, panjang umur tentunya. Kita berharap seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berangkat ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, tolong diperhatikan bawaannya masing-masing. Ya, punya barang dipegangnya masing-masing dan tentukan tasnya. Yang punya suami sudah ada di sana. Ini ada Pak Samsul ya sama Kang Barok. Semua ngawasin ibu-ibu di sini didorong nih. Nah, yang kedua, pada saat kegiatan kita berlangsung di perjalanan, yang mau istirahat, tidur. Aktivitas yang lain, bisa ada sampai di sana. Jangan lupa, saya sampaikan ke dia, nanti di sana itu ada pembekalan informasi terkait dengan masjid yang telah setelah itu ibu siapa begitu datang bos halang nanti halang gitu ya. Baru banyak itu jangan baru makan karena bisa ibu sama bapak pada saat masuk masjid juga sama ayo benar itu biasa kalau di sana. Silakan dipasang ke 5.000. Sehat walafiat nih. Dan sekali lagi tolong diingat Mas Adi ya. Ini karena yang paling muda di sini ketua kloternya Mas Adi sama Mas Dede. Jadi mohon dibantu untuk ibu-ibunya. Kalau di sana ada di sini ada Pak RW ya. Ada Pak RW di sini kan? Ada. Jadi saya minta bantuan ke Mas Adi. Insya Allah bisa berjalan dan berharap setelah ini kita ada kegiatan berikutnya mungkin di Cirebon ataupun daerah berikutnya ya. Kalau mau sama Haji Dede, Haji Bangko, insya Allah kita siap nampung di dia.
kira-kira demikian. Sudah selesai. Mudah-mudahan perjalanan ini senantiasa diberikan keselamatan, mudah-mudahan pulang dan tiba ke Simone dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya nyusul acara pernikahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sana ya. Nunggu dari iku sih. Pasti aja kurang mesti dipakai kali. Jadi saya tak coba pasti aja coba. Coba tadi pasti aja. Pasti aja. Halo. Coba aku tak coba pasti. Iya. Oh, tadi hujan kali malam ya? Iya. Makanya kalau iya.
Berapa mah? 40 ribuan. Nah, uang wis mah. Ada. Jangan nyelonong woy, Abang. Kurang bawa. Ini udah jarak, Pak. Nah, Udah jarak belum, Ibu? Ibu, udah jarak? Ibu biar kumpul dulu, Bu, yang dari Cirebonnya. Sebelah kiri aja, Pak Tito, jalannya sebelah kiri. Dua itu baca-baca. Jalannya silakan.
Saya hormati Bapak Tadi, Bapak Ibu rombongan dari Singapura, ucapkan selamat datang di area Alam Wali. Mudah-mudahan kedatangan Bapak sekalian membawa berkah kepada kepada para sahabatnya, kepada para pilihannya, kepada para umatnya, termasuk kita sekali. Dan salam juga tidak terlupakan. Semoga sampai punya hati kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tubabus Bisa. Di sini saya sebagai sekretaris umum dan pengadilan itu pada mengurusi tentang peninggalan dan situs kesultanan Banten, juga peninggalan berupa para kota yang sudah diperawatkan, peninggalan sultan yang sudah diperawatkan, makanya disebut dengan kata pengadilan. Nabi itu mengurusi orang dari tempat yang dibuatkan pengalaman tetap semuanya adalah disini semakin banyak jalan, semakin banyak mobil, apalagi hari Sabtu hari Minggu. Baik, akan menjelaskan perihal sejarah politik, sejarah tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini didirikan pada tahun 1552. Itu berdiri kerajaan Banten. Tapi belum kesultanan, kemudian pemerintah Banten. Setelah menjadi sultan, menjadi raja, kemudian Sultan Maulana Saladin ini kerajaan putri dari Raja Demak ketiga. Putri dari Raja Demak ketiga. Kemudian setelah menjadi menantu, maka menjadi negara atau kerajaan yang berdaulat. Itu bernama Nyimas Purnamasidi. Nyimas Purnamasidi. Kemudian setelah menjadi permaisuri di kerajaan Banten ini bergelar dengan Ratu Ayu Kirana. Ratu Ayu Kirana itu benar. Sebelum masjid yang hanya tinggal menara dengan mimbar imamnya saja, runtuh semuanya, sudah tidak ada bangunannya, sudah tidak ada. Yang ada cuma bangunan untuk tempat imam dengan menara. Menaranya itu tidak seperti ini, tapi bujur sangkar, kotak. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh Maulana Saladin. Kemudian masjid yang kedua didirikan di kampung tertua. Kampung tertua para wali itu ada di Kampung Kasunyatan, berdaulat penuh. Kemudian pada tahun 1556, 4 tahun setelah memimpin negara, memimpin kerajaan, berdiri, dibangunlah pertama kali, dimulai tahun 1556 ini masjid.
Beliau memerintah sampai dengan 1570. 18 tahun beliau memerintah menjadi sultan pertama, raja pertama. Kemudian digantikan satu kemudian pertama dari raja turun pada anaknya turun pada seperti itulah. Kalau yang keluar pada saat kerajaan tidak dapat memposisikan atau tidak dapat kerajaan yang seorang itu beberapa pameran dan jiwa pameran itu yang terlihat. Jadi kita ini tidak melakukan perjuangan. Kemudian di sebelah utara, sebelah utara ini adalah pemakaman beliau. Itu dari beliau dimakamkan di situ sampai dengan satu jajar itu, sampai dengan Sultan ke-8. Namun Sultan kedua tidak dimakamkan di sini, tapi dimakamkan di Muara Malaysia di kampung Kasunyata. Kemudian juga Sultan ketiga dimakamkan di sini, Sultan keempat, Sultan keempat dimakamkan di kampung tertua juga, di kampung Penari, masih keluar Kasunyata, tapi kampung Penari. Di sini makam Sultan keempat, termasuk Sultan Agung Tirtayasa ada di sini. Sultan Agung Tirtayasa itu Sultan yang ke-6. Nah, pada masa Sultan keempat itulah kerajaan Banten berubah menjadi kesultanan. Pada masa Raja keempat, yaitu Sultan Abdul Mafahim Mahmud Abdul Qadir, berubah menjadi kesultanan karena sudah bekerja sama, sudah diterima, diakui kesultanan kerajaan Islam ini adalah kerajaan Turki Islam. Selanjutnya, setelah berdiri masjid menara menyusul ke bumi. Menurut sejarah menara ini berdiri pada era Sultan kedua, Sultan Indonesia. Jadi tadinya belum ada menara. Dan ini di depan ini ada tempat wudhu. Kalau dulu airnya jernih, tidak pernah kering, walaupun hanya 2 meter dalamnya, tapi seperti ini. Kedalamannya itu, tapi nggak mungkin sekarang hanya sekitar setengah kedalamannya, tapi itu fiturnya luar biasa. Kemudian di situ setelah pemakaman Sultan, kemudian di samping masjid sebelah selatan ini, di sebelah pintu ini adalah pemakaman Sultan juga. Jadi satu tembok dengan masjid, pemakaman Sultan sebenarnya. Nanti bisa dilihat lewat lubang angin itu. Pemakaman Sultan. Kenapa Sultan begitu banyak dikunjungi para Zainuddin dan semuanya se-Nusantara, setiap tahun ada yang kenapa beliau begitu banyak berkunjung pada raja-raja kita di Nusantara ini banyak, tapi tidak seperti ini, tidak seperti para wali-wali yang menjadi sultan. Banyak raja-raja Jawa, banyak presiden sebagai tokoh nomor 1 di Republik yang sudah didapatkan seperti yang punya ilmu. Beliau Sultan Muhammad SAW ini adalah penyebar Islam di wilayah Banten, sehingga beliau mohon dikunjungi karena kita tidak berterima kasih
Wasilahnya beliau kita menjadi seorang muslim, wasilahnya beliau kita menjadi seorang kita mengerti tentang kita tahu semuanya tentang wasilahnya Allah beliau. Kerajaan Banten sampai ke berapa wilayah kekuasaannya sampai ke Tangerang. Sampai ke Tangerang, bahkan sampai ke Palembang. Ketika Sultan ketiga, Sultan Pangeran Ratu Banten menyebarkan agama Islam ke wilayah Sumatera sampai ke Palembang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan atas nama pengurus dan penadiran. Mengucapkan terima kasih dan selamat datang sekali lagi. Mudah-mudahan kedatangan Bapak sekalian berkesan. Setelah ini silakan mau tawasul di dalam, silakan mau tawasul di sini, kita berkumpul silakan. Kemudian setelah tawasul silakan mau kemana dulu, mau sholat duha silakan, mau foto-foto silakan. Kalau wudhu itu di sebelah kiri dari masjid ke depan dulu. Terima kasih, itu saja saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa? Makam. Oh, mak. Wah. Apa? Ya. Susah dibawa. Yang pertama sana. Di situ kan Pak. Oh. Iya. Biasanya di sini udah Bu. Bu kita di sini aja. Tapi biar wangi kalau terlalu ramai. Kalau masuk dah, keluarnya ke sini. Di sini aja. Ada aman. Iya. Ada di sini. Itu mau keluar dulu langsung di sini aja kan untuk barang lagi. Iya. Iya, soalnya kita beresin dulu. Siap. Ya. Udah belum? Hah? Jepret. Udah dari tadi jepret terus. Hah? Siapa? Hah?
Hah? Toilet mana? Toiletnya sih. Di depan. Udah mau udah. Oh ya. Udah. Buru dulu terus ke toilet. Iya, tadi sudah. Kalau toilet dulu terus udah. Oh udah. Nggak ke mobil ntar. Di situ ada itu. Itu. Ya, bisa. Ya baca bisa. Apa yang baca? Dipotong ya? Dipotong. Nanti bisa potong. Dua-dua ya kaget.
atuh ngomong. Apa kata-kata kamu hari ini Pak Samsul? Apa? Apa kata-katanya Pak Samsul hari ini? Saya hari ini saya ngantuk. Samsul. Apa kata-kata hari ini Pak Samsul? Ya, buat Pak Samsul. Ya. Udah mana? Pak Samsul mah atas saya, katanya di bawah saya katanya. Siapa yang nanya, Ibu siapa? Bu Tarno. Oh, Bu Karno. Bu Harto enggak? Hah? Oh, ini mah kalau Nggak ada yang nanya. Menurut saya nanya gaplenya man. Itu dia tuh. Enak. Ya dibagi nasi kotak. Bukannya diri tuh gini. Kami mohon tolong menolong dengan keadaan ikhlas. Insya Allah, kecil maupun besar sedekah mudah-mudahan Allah yang akan membalas atas kebaikan kita semua. Dan dengan bulan suci Ramadan, insya Allah kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan yang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan lagi dalam usahanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini kita anak. Kelihatan matanya mau. Ya. Pantesan kelihatan matanya sudah mau tidur. Hah? Ya kan belum kan rumah Pak udah.
religi, uang yang bermanfaat tapi banyak. Hah? Jalan. Foto dulu. 1, 2, 3. Ya, tenang, Mister. Tuh, Ustadz tuh. Ustadz sama ibu-ibu senangnya. Cari musik dulu. Terus. Giginya jangan kelihatan, Bu. Sampai jangan lagi ketawa. Ayo semua. 1, 2. Gaya lain. Tangannya juga guru. Nunjuk ke kanan, nunjuk satu ke belakang, nunjuk ke depan. Agak miring. 1, 2. Sekali deh. Beda-beda.
Pet. Yang merasa lansia di depan. Lan muda di depan. Wah, ya Bu, sini Bu. Jangan pada zamannya. Ini lan muda, lansia. ABG. Ah, foto. Yang merasa muda di depan. Depan sana. Ayo yang lain, yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Ayo digeser itu masih kosong di depan. Kalau masih kosong pulangnya besok. Sini, sini, sini. Ini kayaknya kuping udah kendor. Dikasih makan udah, jalan-jalan udah. Nanti kita keliling, ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh, Ibu Haji Deden beserta Ibu, Haji Setiadi beserta Ibu, dan PRW beserta Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui outbound wisata religi. Di sini ada sepeda jalan tuh. Yang mau naik boleh. Ya, pada kesempatan hari ini tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Tentunya ada beberapa yang perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu semua.
Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tidak menutup tidak menutup mata bahwa kita doakan kepada para donatur, ya, yang telah memberikan kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini adalah awal silaturahmi kita beserta warga RW 07 dalam rangka mempererat, gitu ya. Yang kedua, kegiatan ini memang spontan tadinya RW ya, spontan, tidak ada rencana. Biasanya begitu, kalau direncanakan itu gagal. Tapi karena spontan, akhirnya alhamdulillah Tidak kuasa gagal. Allah, qadarullah ini jadi, gitu ya. Dan kita bisa bertemu hari ini. Tentunya tadinya kita ada makan bersama ya, bersama yatim di pondok ini, namun tadi masuk ke sekolah ya, baru ya. Dan yang kedua, hari ini ada tasyakuran ulang tahun. Ya, ini putra dan putrinya Pak RT Tinar, RT Tinar. Putranya ulang tahun, putrinya ulang tahun yang ke-9, bernama Anissa atau Lasri Kandi binti Haji Tinar, bin Haji Tinar. Ya, ada anaknya. Anaknya mana anaknya? Sini maju nak. Pinter ya, cantik pinter. Di sini nak. Di sini. Ya. Sapira kan mana Sapira? Ini anaknya Haji Tina ulang tahun. Minta doanya supaya sehat tentunya. Dan walafiat. Jadi anak. Kalau saya di mobil nggak boleh ditangkap ya. Karena kalau saya sakit nggak boleh bayar ya. Dokter nggak bayar mah. Ya, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, jadi anak yang soleh dan soleha. Apa nih? Ini ulang tahunnya. Bunda mana bunda? Bunda Anissa, Bunda Zapira. Kasih apa nih? Sini Bu, kasih ulang tahunnya, coba. Maju. Nah, Bunda mau kasih apa ulang tahunnya? Silakan bawa Bunda. Ada kadonya? Udah dikasih, itu udah, keduanya. Alhamdulillah ya. Kita doakan semua sehat walafiat ya. Gimana? Ya, silakan duduk kembali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini mudah-mudahan bisa berlangsung ya. Tadi banyak ibu-ibu, bapak-bapak berseronok gitu, bercanda gitu. Kalau bisa tahun ini bisa ada lagi gitu ya, ke Sultan Cirebon gitu ya. Siapin aja, siapin duit ya, siapkan, doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jadi donatur. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak ibu semua bisa jadi donatur. Ya, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang 10 juta. Mudah-mudahan. Saya doakan semua banyak duitnya, banyak rezekinya, panjang jodohnya. Yang belum bisa jodoh cepat-cepat jodoh. Banyak jodohnya. Apa itu? Ya. Terus yang ketiga, penekanannya, masjid kita ini sebentar lagi adalah Ramadan. Ya, Ramadan itu ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan sholat tarawih dan qiyamul lail. Qiyamul lail ini berjalan 10 hari terakhir. Ya, mohon bantuannya bapak-bapak, ibu-ibu untuk terlibat aktif. Ini remaja-remaja, papa-papa muda dan mama-mama muda, Mahmud, ya. Mahmud dan Pahmud, papa muda dan mama muda, untuk bisa aktif di masjid. Ya,
Karena semua nih Pak Haji Parno udah sepuh, Bu Haji Deden udah sepuh, Bu Haji Karno udah sepuh, Pak Bu Haji Lubis udah sepuh, Bu Haji Parno udah sepuh nih. Mama-mama muda dan papa-papa muda untuk bisa aktif di masjid. Pak Haji Husen nggak disebut, Tat. Pak Haji Husen udah sepuh, ya. Pak Haji Nana apa lagi gitu ya? Ya, Mas Bintoro masih ABG. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, bapak-bapak muda dan ibu-ibu muda bisa ikut meramaikan masjid. Ibu-ibu kan udah cakep tuh, sarung apa namanya, kerudung udah lengkap, baju udah hitam. Nah kalau bapak-bapak ini harus lebih aktif. Bibir udah merah, bibir udah merah, kacamata udah hitam, tinggal bawa tongkat. Ada yang udah bawa. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat dan tentunya saya berharap masjid kita ini udah bagus ya. Amanat dari Pak RW. Masjid udah bagus, tinggal meramaikan. Ya, sebentar lagi juga habis Ramadan Idul Kurban. Ya. Masjid akan coba kita tata kelolanya, manajemennya dengan baik. Tentunya perlu. Nah, Ramadan setiap habis subuh ibu-ibu tadarus. Ya. Kalau bisa ibu-ibu yang ada di grup ini gak usah bubar. Supaya silaturahmi kalau ada kegiatan-kegiatan itu bisa dilibatkan. Karena kegiatan ini kita minim sumber daya manusianya, Bu. Yang ada saya, Pak RW, Pak Haji Hendra, Pak Haji Deden, Pak Haji Parno. Ya. Nah, 3L. Lu lagi gitu. Jadi sampai kapan gitu masjid kita sampai 3L gitu ya, usahakan ada generasi lah. Saya nggak ingin nanti generasi masjidnya nggak ada. Masa masjidnya mau diisi sama orang lain? Ya, usahakan masjidnya diisi dengan orang kita semua gitu. Saya berharap seperti itu ya. Berikutnya, selain Qiyamul Lail, selain tadarus, ya usahakan dibuat kelompok kecil, Bu. Misalkan Ustazah Arifah, one day one juz, 1 hari 1 juz, sanggup? Nanti laporan di grup, siapa yang sanggup baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Bu, siapa yang sanggup 1 hari 1 juz? Saya. Ya, kelompok. Ya, 1 hari 2 juz lah. Mulai kapan nih? Ya, saya masih ada grup SMA itu 1 hari 1 juz. Jadi namanya Odos, one day one juz. Sampai hari ini ada grupnya. Jadi supaya pelatih untuk membiasakan kita untuk one day one juz gitu ya. 1 hari 1 juz. Supaya kita terlatih, terbiasa gitu ya. Dan terima kasih nih, alhamdulillah ibu-ibu muda sudah mulai aktif ya. Mudah-mudahan ke depan akan terus berpartisipasi aktif ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita didorong ke masjid lah ya. Dan harapannya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ya. Terima kasih Bu Haji Deden nih, udah memfasilitasi kerudungnya. Tinggal pecinya, Bu. Pecinya misalkan namain Baitul Mukminin. Kalau sarung mah sarung BHS. Ayah ada yang murah, HBS. Ya mudah-mudahan Bu Haji Deden sehat walafiat, panjang umur beserta Pak Haji Deden, Pak Haji Setiadi, Bu Setiadi ya. Dan saya yakin ketika bapak-bapak, ibu-ibu ini bersemangat, pengajiannya nanti biar ditambah. Ibu-ibu ini pengajiannya udah setiap hari Jumat malam Sabtu ya Bu ya? Malam Jumat ya? Kalau hari biasa? Nah, usahakan besok itu hari Minggu. Setiap hari Minggu kita ada pengajian pagi.
Ya, usahakan yang sempet. Saya yakin waktunya sama kok ya, 24 jam ya. Ya kalau sempet, bukan kalau sempetin lah. Biar masjid datangnya pulangnya rame gitu ya. Oh rame masjid Baitul Mukminin. Jangan kalah sama Masjid Jogokaryan. Masjid Jogokaryan itu saya sudah 2 kali ke Jogokaryan itu, sholat subuhnya Masjid Jogokaryan di Jogja itu hampir sama dengan sholat Jumat setiap hari Jumat. Jadi penuh itu masjid itu. Bapak-bapak, ibu-ibunya lantai atas, lantai bawah juga penuh semua. Jadi kita berikan contoh gitu masjid kita nih. Insya Allah dengan kemakmuran masjid, segala kebutuhan kita kalau penuhi kebutuhannya, hajatnya, gitu ya. Kalau masjidnya rame, jamaahnya rame, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Gitu, ya. Saya tiru masjid Jogokaryan itu, sholatnya sampai ke pinggir jalan, karena masjidnya sempit. Ya kalau masjid Baitul Mukminin lantai 2 sudah siap lampung. Siapa yang mau sholat masjid lantai 2? Takut. Kemarin bangun masjid katanya lantai 2, Ustaz, supaya jamaahnya banyak. Udah dibangun lantai 2, jamaahnya jin dan setan di atas. Nggak ada yang isi itu masjid. Ya, sayang ini udah masjidnya udah 2 lantai, tinggal diisi. Kalau perlu butuh kursi roda kita siapkan, udah 2 kursi roda. Siapa yang mau kursi roda? Siapa tahu mau naik susah, nanti didorong. Sudah ada itunya kursi rodanya. Mau pakai lift, tinggal digerakkan pakai ember. Insya Allah ada lah. Saya yakin kalau kita niat untuk sholat subuh, insya Allah yang namanya udah usia kan udah usia ya. Udah usia itu biasanya jam 3 itu mata udah mulai bangun tuh. Nggak ada yang tidur nyenyak kayak anak-anak misalkan tidurnya jam 7 sampai jam 7 lagi, nggak ada. Kecuali dia mati suri. Kalau mati suri tidur jam 7, jam 12 dia belum bangun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang udah usia di atas 40 tahun bangun tidurnya jam 1, jam 3 udah bangun. Kalau yang sadar. Kadang-kadang yang dipegang apa Bu? Handphone. Bukan bapaknya yang dipegang. Mas, handphone mana handphone? Ini kendalanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik semua yang hadir di sini sama-sama yuk kita makmurkan Masjid Baitul Mukminin. Saya ingin berharap besok subuh itu hari Minggu masjidnya penuh. Minimal bapak-bapak ibu-ibu yang hadir hari ini. Jadi datang ke sini bukan dibayarin loh, disuruh ke masjid. Enak aja loh, jalan-jalan disuruh ke masjid supaya masjidnya ramai. Jangan sampai nanti ke masjidnya digotong. Oh, digotong orang ke masjid. Ya, coba usahakan sendalnya ada di masjid. Bagaimana caranya sendal kita ada di masjid? Tinggalan. Terserah mau dibawain atau merangkak ada di masjid. Ya, usahakan nih. Emang berat Bu ya, ke masjid itu berat. Tapi kalau udah biasa nanti enak. Mana yang jamaahnya ibu-ibu udah berapa Bu? Nah, mudah-mudahan sudah dikasih kerudung sama Bu Haji Dede, kerudungnya nempel masjid gitu. Ya, ingat ya Bu ya. Jadi saya bukan marketing masjid, bukan. Bagaimana masjid kita ramai, masjid kita makmur. Insya Allah kalau misalkan masjidnya makmur, kita hidupnya minimal kebutuhan kita terpenuhi ya. Ya, kalau kita jalan ke masjid, masa ke masjid harus nunggu digotong dulu ke masjid? Masa ke masjid harus ditandu dulu ke masjid? Ya, kenalilah kita masuk masjid. Ya. Insya Allah, saya yakin Bapak dan Ibu semua punya waktu sama.
punya kesempatan yang sama. Yang sesibuk apapun, nanti kan ditanya sama, ada 4 pertanyaan itu kepada Nabi Daud, kepada Nabi Yusuf. Yusuf ditanya, wahai Yusuf, kenapa kamu jarang ke masjid? Yusuf aja yang ganteng gitu ya, mau ke masjid. Lah kita yang burik begini, masa nggak mau ke masjid? Udah burik jelek, ke masjidnya nggak mau. Yang kedua, Nabi Su'aib, Nabi siapa yang lepra itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub yang kusta lepra diusir orang-orang aja, dia mau sempat ke masjid karena mau sembuh. Ya, jadi Nabi itu sampai ditanya kepada Allah, nanya, Nabi Ayub, kenapa kamu masuk masjid walaupun sakit? Kenapa? Karena dia punya, supaya rasa ada ini rasa sembuhnya. Kalau punya penyakit, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah karir, saya yakin semua tumpuannya adalah Allah. Saya bisa begini bukan karena saya sendiri, mungkin doa-doa orang masjid. Kita ngurus masjid doanya banyak. Makanya kalau datang ke masjid didoain sama saya. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit sehat. Mana saksi hidupnya? Ini saksi hidup semua nih. Kalau yang sholat subuh, tanya nih Dede. Setiap subuh saya nggak lepas doain jamaah masjid supaya apa? Yang sakit supaya sehat, yang meninggal supaya diterima amal ibadahnya, yang infak, yang sedekah ke masjid, rezekinya supaya lancar. Amin. Jadi nggak ada. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid, minimal dapat doa dari ibu-ibu yang ada di masjid. Amin. Minimal ada 1 orang yang dijawab sama Allah tuh doanya. Amin. Itu gitu. Jadi kalau kita doa sendiri, belum tentu doa kita didengar. Kalau ada orang banyak yang doain kita, insya Allah dari 10 itu 2 atau 3 orang ngijabah. Ya, mau dijabah doanya dulu. Kalau mau kita berjamaah. Ya, karena dengan berjamaah itu mungkin doa kita nggak didengar. Ada yang 1 orang yang rajin ibadahnya didengar sama Allah, mungkin dikabulkan doanya. Jadi saya berharap ibu-ibu semua setelah kegiatan ini misalkan bisa umroh bersama ya Pak Haji Deden ya. Mau umroh? Saya mah nanya Haji Deden. Mau umroh mau ya. Kalau umroh bisa nabung kita bareng-bareng. Kita bisa datang ke bank, masuk ke bank, kita bayar, nabung sebulan 100.000, 200.000 terus gitu. Saya yakin dalam waktu setahun lunas. Kalau niatnya umroh tuh ada Bos Malika. Mana Bos Malika? Bu RT tuh. Ya, Bu RT, Bos Malika siapa tahu dapat diskon buat jamaah Masjid Baitul Mukminin, umrohnya 20 juta. Ada tuh Bu RT tuh suaminya di Malika, jadi supaya kita bisa berumroh gitu ya. Saya kira demikian ya. Habis ini kita keliling bareng-bareng ya. Keliling atau misalkan saya pegel karena nggak makan obat amlodipin atau alpurinol. Ya silakan mau istirahat. Balai-balai ada. Yang masih muda mau keliling, mau naik sepeda gantung. Tapi ingat yang berat jangan. Ya, silakan keliling-keliling. Ya, setelah itu baru kita foto bersama Pak RW. Foto bersama, baru kita sayonara. Ya, ada usulan sebelum saya tutup? Ada apa usulan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan. Iya, foto bersama. Pakai kacamata hitam ya. Iya. Semata-mata. Tuh baju partner pakai kacamata hitam tuh. Ini serasa ngasuh. TK ibu-ibu lanjut usia. Masjid Baitul Mukminin. Jadi balita nih. Bayi di atas 50 tahun. Balita. Ada lagi Bu, siapa yang mau? Ada unek-unek atau ucapan evaluasi kegiatan kita apa Bu? Ke depan? Hah?
Nah, makmurkan masjid. Satu. Ada lagi usulan lain? Misalkan evaluasi hari ini apa kira-kira? Makanan enak? Tidur nyenyak? Nyenyak. Oh. Kira-kira apa Bu? Evaluasi ini hari ini? Bisnya nyaman, Pak RW. 1 sampai 10 ngasih rating berapa? 11. 10. Makan gimana makan? Pelayanan. Hah? Bagus. Apa lagi? Duit dibekelin? Duit dibekelin? Duit ketinggalan. Ada yang belum punya duit? Ada. RW belum punya duit ya? Nanti datang ke RW. Ada apa lagi? Apa? Keamanan kurang. Oh, keamanan. Ini saya lupa mengingatkan juga itu ya. Kalau orang banyak kerumunan, biasanya ada kesempatan dalam kesempitan. Begitu ada yang pura-pura nolong, macam-macam lah modusnya, modus operandinya. Jadi ke depan mungkin harus pakai baju umroh yang pakai sleting. Yang pakai sleting ini nggak mungkin kan ke dalam-dalam gitu. Apa kantong kanguru yang itu gede gitu, tinggal dibuka. Nanti kalau berangkat lagi pakai resleting baju kanguru. Jadi kalau menaruh barang dompet taruh di dada sini. Nggak ada yang mungkin gerasa ke sini kan gitu ya. Kalau di ini biasanya handphonenya gampang. PRW ya. Memang tadi sebelumnya emang ada pembekalan ya. Nah, mungkin ke depan kita rapikan lagi ya. Siapa tahu setelah Lebaran kita ke Cirebon. Ya, amin. Ya, kencang biar kedengeran. Hah? Modus. Kudus. Oh, ke Kudus. Siapa yang setuju ke Kudus? Ke Kudus. Cirebon. Habis dari Cirebon mampir ke Bung Karno tuh siap sedia tuh di Jogja. Candi Borobudur, Magelang tuh itu dekat itu. Pak Jistiadi, Salotigo bisa makan di situ ya. Semarang. Bu Haji Karno udah siap-siap itu. Di Jogja udah siap-siap ya ke Demak mungkin ya. Ya Wali Songo macam-macam lah. Yang penting pitinya. Ya. Ada lagi Bu kira-kira evaluasi hari ini selain kenyamanan, alhamdulillah makan enak, tidur nyenyak. Terus apa lagi? Makan kenyang, tapi kenyangnya tidur di masjid. Langsung ngantuk. Nggak ada yang keluh kesah kan ya? Nggak ada. Saya kira demikian. Setelah ini kita rame-rame keliling gitu ya, baru ya. Terus kalau misalkan mau istirahat karena kakinya yang kurang bersahabat, karena asam urat, karena seleo, mau boleh istirahat nggak maksa. Enaknya apa? Pak RW pengennya habis maghrib. Pak RW maksudnya habis maghrib. Di sini masih puasa, bebas. Hah? Sampai jam berapa? Pak Ustaz, saya mau kondangan. Oh, mau kondangan. Atau kita pulangnya jam 4 sampai rumah jam 5. Habis asar. Habis asar panjang, sebelum maghrib juga asar. Aslinya asar di sini. Jam berapa? 4:30. Habis sholat? Jam 4. Oh, jam 4 berapa artinya? Ya, jam 4 kita kumpul di bus ya. Di sini aja kalau ini biar nggak pusing, nanti nyarinya pusing lagi. Sholat asar sekarang nanti Bu ya. Ya. Jam 3:30 udah sholat biasanya aja. Ya. Jam 4 kumpul di sini. Silakan keliling, mau gupak, mau guyang, mau itu silakan. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selamat sampai ke Cimone ya.
panjang umur, saya doakan kita banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Bila terkuat PRW ada tambahan? Sedikit tambahan, rundown acara memang setelah kita sholat asar kita langsung berangkat pulang. Jadi memang sudah ditetapkan di rundown itu jam 4 kita udah siap-siap untuk ke bis, nanti langsung kita pulang sebelum maghrib kita sudah sampai. Dan saya cuma satu aja yang pesan buat saya sebagai panitia, saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya sebagai panitia, Bu RW, mungkin Pak Haji Soleh juga, kalau memang masih ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya rasa itu aja yang mungkin sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu RW, mohon dibantu pandu untuk keliling karena Bu RW sama Pak RW paling duluan ke sini. Yang hafal rutenya.
coba jalan. Tapi sebelah kakinya. Mas, nanti nyampe ke sini. Sip. Mesra, mesra. Oke, sikap. Ya. Hah? Boleh. aja bulan 30 hari ini.
dua, perempuan dua. Ya. Hah? Markas bagus. Argo Adu. Hah? Bisa dibikin apa saja ini? Bukan begitu. Ini contoh ibu-ibu sehat begitu. Meskipun kita sudah lanjut tapi sehat. Pengalamannya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على Jangan ngurusin dunia terus, masuk tempat ini. Ini sholat, udah ada gitu. Ini senadan. حي على Di mana Beno? Itu di itu ya? Iya. حي على الفلاح. Jadi suara saya dulu tuh. Nah, suara saya kan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau semua di masjid. La